Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sevin Nurbaiti dengan NIM A1A322038, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dibuatnya video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis yang diampu oleh Ibu Nurmania Dewi MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan menganalisis sebuah jurnal yang berjudul Model Pengembangan Strategi Komunikasi Bisnis untuk Mencapai Tujuan Pemasaran pada Usaha Kecil Menengah. Penelitian ini dilakukan oleh Said Afriaris dan Sri Windartini dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri Rengat dengan studi kasus pada usaha rumah tangga kerak nasi di Kabupaten Indragiri Hulu. Jurnal ini membahas bagaimana strategi komunikasi bisnis menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemasaran, khususnya bagi pelaku UMKM. Dalam konteks ini, pemilik usaha kerak nasi menghadapi tantangan berupa penurunan penjualan akibat strategi komunikasi yang kurang efektif. Nah, disinilah pentingnya komunikasi bisnis yang dirancang dengan strategi yang tepat, bukan sekedar menjual produk, tapi juga membangun hubungan, kepercayaan, dan citra positif kepada konsumen. Jika berbicara tentang komunikasi bisnis, tentu kita bicara tentang proses penyampaian pesan yang efektif antara pelaku usaha dan konsumennya. Dalam jurnal ini, strategi komunikasi yang digunakan berbasis pada model AIDA, yaitu Attention, Interest, Desire, dan Action. Model ini menggambarkan tahapan bagaimana pesan bisnis bisa menarik perhatian, menumbuhkan minat, membangkitkan hasrat, hingga akhirnya mendorong tindakan pembelian. Selanjutnya terdapat tahapan model AIDA. Yang pertama adalah attention, di mana attention ini menarik perhatian. Di tahap pertama, pemilik usaha kerak nasi menggunakan media sosial seperti Facebook dan WhatsApp untuk menarik perhatian konsumen. Hal ini menunjukkan penerapan komunikasi bisnis secara visual dan digital dengan memperbarui kemasan dan membuat logo baru. Pesan yang disampaikan jadi lebih profesional dan menarik. Dalam konteks komunikasi bisnis, hal ini sesuai dengan konsep branding communication, yaitu membangun persepsi melalui simbol dan tampilan produk. Yang kedua adalah interest, yaitu membangun minat. Setelah menarik perhatian, langkah berikutnya adalah membangun minat. Di sini, pemilik usaha memperkenalkan keunikan produknya, yaitu kerak nasi yang berbahan dasar beras, bukan ketan. Hal ini merupakan bentuk komunikasi persuasif yang memanfaatkan unique selling point, yaitu untuk menumbuhkan rasa ingin tahu konsumen. Dalam teori komunikasi bisnis, pesan yang disampaikan harus relevan dan memiliki nilai tambah agar audiens merasa terhubung. Yang ketiga yaitu desire, artinya membangkitkan hasrat. Tahap ini menekankan upaya untuk membuat konsumen benar-benar ingin membeli. Pemilik usaha memberikan promo, diskon, dan pelayanan yang cepat. Dalam konteks komunikasi bisnis, strategi ini menunjukkan kemampuan memahami. Dan selanjutnya, penggunaan media sosial untuk merespons komentar dan umpan balik juga memperkuat interaksi dua arah antara produsen dan juga konsumen. Yang terakhir yaitu action, yaitu mendorong tindakan. Tahap terakhir adalah mengubah minat menjadi tindakan nyata. Pemilik usaha mengantarkan produk langsung ke pelanggan sekaligus menjalin hubungan personal. Ini adalah bentuk komunikasi interpersonal yang efektif dalam bisnis, membangun kedekatan, kepercayaan, dan loyalitas pelanggan. Bahkan cara ini menciptakan efek word of mouth atau promosi dari mulut ke mulut yang sangat kuat bagi usaha kecil. Dari jurnal ini terlihat bahwa komunikasi bisnis tidak hanya soal promosi, tetapi juga tentang bagaimana pelaku berusaha berinteraksi dan membangun hubungan jangka panjang. Strategi komunikasi yang baik harus memadukan dua hal, yaitu komunikasi digital melalui media sosial dan komunikasi interpersonal melalui pelayanan secara langsung. Kombinasi keduanya membuat pesan bisnis menjadi lebih kredibel dan tentunya berpengaruh. Secara keseluruhan, jurnal ini menunjukkan bahwa keberhasilan usaha kecil tidak hanya bergantung pada produk, tetapi juga pada kemampuan berkomunikasi secara strategis. Model AIDA memberikan panduan sederhana namun kuat untuk membangun komunikasi bisnis yang efektif, dimulai dari menarik perhatian, menumbuhkan minat, menciptakan hasrat, hingga mendorong tindakan pembelian. Dan yang paling penting, inti dari komunikasi bisnis bukan hanya menjual, tapi membangun hubungan yang bernilai dan berkelanjutan dengan konsumen.
Halo semuanya, melanjutkan penjelasan pada video sebelumnya. Pada kali ini saya membahas dan menganalisis buku berjudul Komunikasi Bisnis karya Alexander Harry, SE, MSI. Buku ini memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana komunikasi menjadi kunci dalam menjalankan aktivitas bisnis secara efektif, efisien, dan profesional. Dalam buku ini dijelaskan bahwa komunikasi bisnis merupakan keterampilan utama yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha dan profesional di dunia kerja. Melalui komunikasi yang efektif, organisasi mampu membangun hubungan internal yang solid serta citra eksternal yang positif. Alexander Harry menekankan pentingnya perencanaan komunikasi yang strategis agar tujuan bisnis dapat tercapai secara optimal. Nah, buku ini terdiri dari 13 bab di mana tiap bab dan subbab memiliki cakupan materi yang memberikan pemahaman yang mendalam baik dalam berkomunikasi antar pribadi, dalam organisasi, maupun dalam lintas budaya. Selain itu, juga terdapat perencanaan dalam dunia bisnis, pesan bisnis, hingga dasar-dasar korespondensi bisnis. Nah, pada bab 1 menjelaskan mengenai bagaimana memahami komunikasi. Cakupan materi dimulai dari pengertian, komunikasi, bentuk dasar, proses, faktor, hingga cara memperbaiki komunikasi. Selanjutnya, pada bab 2 menjelaskan mengenai komunikasi antar pribadi yang terdiri dari 9 subbab dengan inti penjelasan mengenai pengertian, tujuan, gaya, teori, proses, serta peran dari komunikasi itu sendiri. Sedangkan pada bab 3 masih menjelaskan mengenai komunikasi, namun dalam berorganisasi, di mana materi dimulai dari definisi, peran, jaringan, cara mengelola dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Dan selanjutnya pada bab 4 menjelaskan mengenai komunikasi dalam lintas budaya, di mana menjelaskan mengenai pengertian, komponen, tingkatan, serta komunikasi dengan orang berbudaya asing. Pada bab 5 menjelaskan mengenai perencanaan pesan bisnis, di mana menjelaskan mengenai proses, tujuan, cara penentuan ide, pokok, serta seleksi saluran dan media komunikasi. Sedangkan pada bab 6 menjelaskan mengenai pengorganisasian dan revisi pesan-pesan bisnis, di mana menjelaskan juga mengenai proses, penyebab, hingga keterampilan revisi atau memperbaiki pesan bisnis. Pada bab 7 lebih menjelaskan secara mendalam terkait penulisan dan pesan positif, di mana inti pada bab ini membahas mengenai strategi penulisan pada pesan positif dalam dunia bisnis. Sedangkan pada bab 8 membahas mengenai penulisan pesan secara persuasif dengan merencanakan, mengembangkan, serta menulis pesan penjualan. Pada bab 9 membahas mengenai dasar-dasar korespondensi bisnis, di mana memberikan pemahaman mengenai surat bisnis, fungsi, pengelompokan, hingga pemberian contoh surat. Sementara itu, pada bab 10 menjelaskan mengenai penulisan surat lamaran kerja, dan bab 11 menjelaskan terkait wawancara kerja, bab 12 menjelaskan mengenai presentasi bisnis yang baik, dan terakhir pada bab 13 menjelaskan mengenai negosiasi, di mana membahas mengenai proses keterampilan dan tipe negosiator. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip dalam buku ini sangat relevan di era digital. Komunikasi yang efektif, jelas, dan strategis masih menjadi fondasi dalam setiap aktivitas bisnis. Bedanya, sekarang media komunikasi berkembang dari surat ke email, dari tatap muka ke video conference. Namun, esensi pesan dan cara membangun kepercayaan tetaplah sama. Buku Komunikasi Bisnis karya Alexander Harry memberikan kontribusi penting bagi pemahaman dasar komunikasi dalam konteks organisasi. Melalui pembahasan teori, strategi, hingga teknik praktis, buku ini membantu pembaca memahami bagaimana merancang pesan yang efektif untuk mencapai tujuan bisnis. Dalam kaitannya dengan teori komunikasi bisnis, buku ini menegaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh produk dan strategi pemasaran, tapi juga oleh kemampuan berkomunikasi secara profesional, strategis, dan juga persuasif. Dengan demikian, buku ini sangat bermanfaat bagi siapapun yang ingin membangun karir dan reputasi dalam dunia bisnis modern. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis jurnal dan buku berkaitan dengan komunikasi bisnis. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.